Oke guys, aduh. Oke guys, balik lagi di channel Wawinae, salam oye. Oke, kemarin ada ya salah satu teman kita subscriber itu namanya @restuagung709. Jadi dia bertanya, untuk pemula mending pilih pabrik elektronik, pabrik pengolahan makanan atau warehouse mas. Oke, sebenarnya apa ya, kalau masalah pilih job itu untuk pemula, kebetulan saya ini belum pernah di 3 tempat ini, tapi kalau masnya tanya pendapat saya, ya saya dari ketiga pabrik ini kita jabarin dulu deh ya. Yang pertama pabrik elektronik di bayangan kita tuh seperti mungkin TV, semungkin ya apa ya, alat-alat elektronik dan yang lainnya itulah ya, yang mungkin PCB, komputer atau apa itu, pokoknya itu masih berbau elektronik, jadi kemungkinan itu masih oke. Terus yang kedua, ini yang saya tahu loh guys ya, jadi saya berbicara tentang yang saya tahu saja, walaupun saya itu belum pernah mendalaminya, tapi masnya kan minta pendapat saya, jadi ya tak kasih pandangan saya seperti apa gitu. Yang kedua pabrik pengolahan makanan ini dia seperti roti, seperti dan sebagainya, apa namanya, kayak sushi, kayak apa gitu ya, itu biasanya dia harus tingkat kebersihan dan ada tes sanepid juga, tes yang apa namanya, maaf, kotoran kalian itu diambil, nanti dites apa penyakit enggak atau semacam itu gitu loh ya. Itu. Lalu yang ketiga warehouse ini gudang. Jadi kalau gudang ini di bayangan saya ini sudah jelas ini berat. Nah, kalau untuk pemula ya saya saranin sih mending di elektronik ya, karena di situ biasanya kalian itu kerjanya itu nggak pakai alat-alat kostum kerja yang aneh. Biasanya kalau pengolahan makanan kan pakai masker, pakai itu ya, apa, kayak shower cap gitu yang nutupin rambut, ditambah lagi pakai hal-hal yang lainnya juga gitu. Biasanya sih banyak banget gitu. Tetapi selain itu juga itu tergantung agensi juga sama sistem kerjanya. Jadi sistem kerjanya tuh ada yang bagus, ada yang enggak gitu loh ya. Jadi ya semisal sistem kerja enggak bagus ya enggak tahu. Kalau pengolahan makanan ini setahu saya jamnya itu buruk guys di sini. 8 jam gitu sih. Karena kalian kerja kan per jam ya. Kalau jamnya pendek dan buruk itu ya nanti mengaruh di gaji kalian. Jadi karena yang janjinya di sebulan kerja, di bulan dia dapat 20 juta, itu ya tergantung jam kerja juga gitu loh. Jadi ya nggak boleh teriming-iming sih. Kalau ini tanya saya ya lebih baik ya di elektronik dulu. Itu selain jamnya kenceng, biasanya ya saya belum tahu, tapi dari cerita teman-teman yang udah pernah kerja itu kalau di elektronik itu nggak berat, terus bisa lah, maksudnya kalian dapat gaji yang lumayan gitu. Kalau warehouse ini kerjanya berat, biasanya gajinya juga bagus dan jam kerjanya juga tinggi, lumayan sebenarnya guys. Di sini tuh apa ya, sepadan biasanya. Kalau kalian kerja di tempat yang ringan ya dapatnya ya dikit, kalau kalian kerja di tempat yang sedikit agak berat ataupun beresiko tinggi itu dapatnya juga bagus. Jadi itu kembali ke kalian. Tapi kalau misalnya untuk pemula ya terserah sih. Kalau saya sih saranin elektronik. Tapi kalau kalian pemula dari Indo ke sini ya lebih baik ini dulu sih. Apa namanya? Kerjain apa yang dulu yang ada gitu loh. Kerjain apa aja yang ada dulu gitu. Jangan pindah-pindah sana sini gitu loh. Jadi itu buat Restuagung atau mungkin teman-teman yang lain yang bingung itu pabrik apa ya gitu. Jadi itu saran saya sih itu sih penting di Polandia ini, karena sistemnya seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter juga memilih gitu ya. Oke, itu langsung ya, jadi saya pertanyaan ini langsung cepet gitu ya. Nah, semoga itu dapat membantu sampean ya.
untuk memilih berbagai job. Di sini juga ada job kayak pengolahan daging ya, ayam, terus daging sapi dan lainnya. Itu dingin guys, dingin, terus tempat kerja dingin, terus pakaiannya itu kayak apa namanya, kayak pakaian medis gitu loh, tutup semua gitu, karena itu kan pengolahan daging ya, nggak semua sih. Itu jobnya juga lumayan bisa dibilang kategori berat karena dingin. Di situ bagus tuh gajinya, dia mesnya bersih itu maksudnya mesnya nggak bayar, kadang dapat makan 1 kali, terus jadi kalian kan kalau makan sehari 3 kali ya, itu kalian tinggal mikirin aja makan pagi sama pulangnya nanti, biasanya gitu. Di teman-teman yang udah pernah kerja di ayam sih, mereka ceritanya gitu. Terus gajinya juga oke, jamnya tinggi gitu sih. Cuma di situ ya, di pabrik pengolahan ayam yang aku tahu, yang daging lainnya juga kurang ya sedingin. Cuma aku dapat info lengkapnya yang di ayam. Dulu cita-cita mau ke situ soalnya, tapi pikir-pikir kayaknya enggak deh ya. Jadi semisal kayak musim dingin itu berangkatnya pasti itu katakanlah 10 jam ya, kalian berangkat dari jam 6 pagi, nanti pulang jam berapa gitu, pasti jamnya setiap hari gitu. Nah nanti di musim ini panas nih, ini agak kadang berangkat jam 2 apa malam atau subuh ya kalau bilang ya, pokoknya jam 2 malam, terus besoknya kadang jam 3 subuh gitu baru berangkat kerja. Jadi dia berpindah-pindah gitu loh. Terus kalau ada job perkebunan Polandia gitu ya, job perkebunan Polandia ini termasuk apa ya, seasonal working gitu, kerja musiman. Jadi dia nggak bisa selamanya ada gitu loh produknya karena musiman. Nah ya tiap musim aja yang dibutuhin. Terus sistemnya ada 2, yang sistem fixed salary sama yang fixed salary itu maksudnya per jam kalian dapatnya segini ya segini. Terus ada yang kedua itu sistem borongannya tergantung kalian, kalau kalian cepat ya bisa dapat hasil yang lumayan gitu. Dan lainnya sih paling ya manufaktur lah, kalian tahu lah manufaktur, nggak usah dijelasin lah ya, berbagai job di Polandia. Terus ada juga konstruksi itu tentu di luar ruangan. Jadi banyak berbagai model job di sini ya. Kalau yang perikanan gitu saya belum pernah dengar guys di Polandia. Jadi itu tadi Mas Restu, siapa tadi ya, Mas Restu Agung, semoga itu bisa menjawab pertanyaan sampean, atau mungkin teman-teman yang lainnya yang mau daftar ke Polandia dan bingung pilih jobnya apa ya Mas ya, apa yang bagus ya gitu. Tapi saya saranin sih mending ambil apa aja dulu yang ada, ambil semuanya yang ada gitu. Jadi nanti di sini misal nggak betah bisa pindah job. Pastikan sebelum pindah kalian itu pastikan dulu agensinya itu nggak bodong alias nggak abal-abal. Jadi legalitas kalian bisa diurus di sini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai kecipet ya. Dan tetap salam OY.